Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita akan ngobrol, berbicara tentang pertandingan yang akan dimainkan pada Jumat dini hari waktu Indonesia bagian Barat di Liga Eropa. Karena banyak teman-teman juga yang mengatakan, bilang pada saya, Bung Ropan, kalau bisa jangan UCL aja, atau di Champions League, tapi coba-coba lirik sedikit di Liga Malam Jumat atau Liga Eropa, di mana wakil-wakil Inggris terutama khususnya saya akan fokus akan bertanding. Arsenal ada di grup A dan Manchester United ada di grup E. Kalau Arsenal itu akan ketemu dengan wakil dari Swiss ya. Mereka harus ke Swiss di FC Zurich. Di sana juga di grup A itu ada PSV Eindhoven, wakil dari Belanda dan Bodo. Jadi tapi kalau MU itu ada di grup E, akan bertarung nantinya di dini hari menghadapi wakil Spanyol, Real Sociedad. Nah, pada pekan depan itu pasukan Erik ten Hag ini akan berkunjung ke markas Sheriff, wakil dari Moldova. Nah, di grup E ini juga selain ada Real Sociedad dan Sheriff, juga bercokol karena Omonia Nicosia dari Siprus. Jadi kalau melihat dari calon lawan MU, saya meyakini bahwa MU ini akan lolos ke fase knockout, termasuk dengan Arsenal juga. The Gunners ini pasti lolos karena lawan terkuat kalau saya lihat itu sana PSV Eindhoven. Dan saya fokus sekarang untuk laga MU main di Old Trafford. Sociedad ini calon lawan mereka akan bertengger sementara di peringkat ke-9 di La Liga atau di Liga Spanyol. Namun tidak boleh dianggap enteng ya, karena mereka baru 1 kali kalah di La Liga dari 4 pertandingan, 2 menang dan 1 imbang, nilai mereka 7. Sementara MU lagi on fire. Dengan 4 pertandingan terakhir disapu bersih dengan kemenangan. Ini baik sekali, ada 12 poin di sana. Dalam 6 laga hanya 2 kali kalah di awal. Dan ini dalam grafik tren yang positif. Saya kira di saat bermain di Old Trafford, tentunya target bagi Erik ten Hag sebagai juru taktik, sebagai arsitek bagi MU harus menang. 3 poin harga mati. Wajar mereka bisa mengumandangkan target ini karena kemenangan bagi Sociedad ini akan mempermudah langkah atau jalan bagi MU untuk bisa mengunci sebagai juara grup. Memang masih lama, masih akan ada 6 laga yang harus dilalui, tapi ini pertandingan pertama saya pikir menentukan sekali. Jangan sampai hilang poin. Imbang apalagi kalah, ini akan membuat persaingan dengan Sociedad semakin seru nantinya. Sociedad kemungkinan akan menjamu MU lagi. Yang paling menarik dalam pembahasan saya kali ini adalah kemungkinan besar kapten kesebelasan Harry Maguire itu akan main. Akan ditampilkan oleh Erik ten Hag. Karena kemarin dia itu hanya bermain 10 menit. Di akhir-akhir saat menghadapi Arsenal dan MU menang 3-1 di Old Trafford. Tetapi memang ada rasa cemas juga bagi pendukung MU tentunya dengan keberadaan Harry Maguire ini. Namun ketika akan ditampilkan melawan Sociedad, saya berharap ini kita harus mendukung Harry Maguire. Ya. Mantap kalau dia bermain. Semoga dia akan baik-baik saja di lapangan untuk sepanjang 90 menit pertandingan, tidak membuat hal-hal yang bisa membuat masalah ya di lini belakang, atau gol bunuh diri lah, atau ada blunder-blunder ya yang dilakukan. Semoga ini tidak terjadi dan saya berharap Maguire ini menampilkan kembali permainan terbaik dia bersama dengan MU. Saya yakin tinggal motivasi yang harus diberikan oleh Erik ten Hag terhadap Harry Maguire agar dia tetap lebih percaya diri lagi di saat ditampilkan sebagai starter. Nah, siapa teman dia di tengah? Itu kemungkinan besar kalau Varane itu tidak bermain, karena Erik ten Hag ini kemungkinan juga akan merotasi tim utama ini dan lebih banyak memainkan pemain-pemain yang belum punya jam bermain setelah MU itu melakoni 6 laga di IPL. Sehingga kalau Varane tidak ada, itu Victor Lindelof yang akan main, dan ini memang pasangan dari Harry Maguire ya. Ketika masih dengan Ole, kemudian berpindah ke Caretaker, Michael Carrick, ke Ralf Rangnick, selalu 2 pemain ini juga berada di garis belakang di bek tengah.
Kemudian siapa yang akan bermain di fullback? Di fullback kanan biasanya Dalot. Akhir-akhir ini selalu mendapat kepercayaan utama dari Erik ten Hag. Tapi mungkin saja di sana ada Wan-Bissaka yang main. Sementara di kiri yang biasa sekarang diambil alih tempat itu oleh anak muda Tyrell Malaysia. Saya kira kali ini menghadapi Sociedad, Luke Shaw yang akan dimainkan. Termasuk penjaga gawang. Kalau bukan De Gea, bisa saja De Gea karena memang butuh De Gea memang di bawah Mister. Tetapi kalau bukan De Gea, ya kesempatan itu akan diambil oleh Martin Dubravka yang baru diambil dari Newcastle United. Nah, itu komposisi yang ada di lini belakang. Kalau Ten Hag tetap bermain dengan skema dia 4-2-3-1 katakan. Dua pemain yang menjaga kedalaman ini double pivotnya. Saya berharap bahwa Casemiro yang dimainkan lebih awal. Dan hal itu pasti ini kesempatan bagi Casemiro untuk bisa bermain sebagai starter. Karena di 3 pertandingan sebelumnya kan dia selalu bermain datang dari bench ya, di babak kedua. Sekarang Casemiro akan bermain. Dengan siapa dia akan bermain? Apakah dengan Eriksen atau dengan Tominay atau dengan Fred? Saya pikir Fred. Ini 2 pemain Brasil yang bisa berkolaborasi dengan baik. Kalau Fred dimainkan lebih awal. Kalau dicari pemain-pemain yang untuk dirotasi untuk dapat jam bermain, saya pikir Fred lah yang untuk bisa mendampingi Casemiro. 3 di depan, Sancho, Rashford pasti tidak akan dimainkan ya. Akan diberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda lainnya termasuk dengan Elanga yang akan dimainkan. Donny van de Beek bisa saja mengisi posisi dari Bruno Fernandes. Ya. Dan dia akan berdiri di belakang Cristiano Ronaldo. CR7, bukan Rashford yang dimainkan. Jadi CR7 ada di sana dan Donny van de Beek. Ini menurut versi saya kalau bermain dengan pemain-pemain lapis kedua. Nah di kanan masih ada Anthony. Saya pikir perlu ada pemain bagus seperti Anthony. Sehingga di garis depan ini enak. Anthony bisa memberikan crossing terhadap CR7 atau terhadap Ronaldo. Dan kalau ada Elanga juga akan cepat. Ini ada 2 pemain yang punya kecepatan bermain 2 sisi flank yang sangat bagus. Dengan Donny van de Beek itu akan selalu coming from behind. Akan muncul dari lini kedua di saat Ronaldo ditutup dan dia selalu akan muncul. Tentunya ini yang akan diharapkan oleh Erik ten Hag. Kalau susunannya seperti ini. Tapi kita harus melihat di belakang sekali lagi dengan Harry Maguire ya, agar pemain ini harus lebih tenang ya di belakang untuk bisa mengendalikan pertahanan bagi MU karena inilah saatnya ketika dia ditampilkan dari awal untuk mengembalikan nama baik dia. Ya, bagi Harry Maguire tentunya harus all out tampil apalagi dia menjadi kapten ke-11 kembali setelah mungkin Fernandes tidak bisa dimainkan. Nah, semua tergantung dari Erik ten Hag apakah nama-nama ini yang saya sebut ini akan dimainkan atau masih ada keraguan. Ya kalau memang masih ada keraguan bisa aja tetap dengan Maguire di belakang dan pasangannya ada Varane. Kalau Dubravka tidak bermain, De Gea yang akan tampil di sana. Kalau masih ragu dengan Wan-Bissaka, Dalot yang harus ditampilkan. Dengan Luke Shaw tentunya masih tetap tampil lebih awal, bukan Malaysia. Di tengah Casemiro dan Fred, oke saya pikir. Ya, ini bagus. Dan Donny van de Beek saatnya untuk bisa bermain bersama dengan CR7, Elanga dan Anthony. Saya pikir ini formasi yang bagus kalau Varane untuk masuk lebih awal dan juga dengan Dalot. Artinya ini ada beberapa pemain inti yang selalu dimainkan oleh ETH di IPL. Tidak boleh menganggap enteng juga bagi Real Sociedad, kan Sociedad itu punya David Silva yang bisa mengatur ritme permainan dari Sociedad di tengah. Walaupun sudah berusia 36 tahun, tapi David Silva ini oke. Mantan pemain City yang punya visi bermain dengan bagus, skill individu yang oke. Jadi tetap dia harus diawasi oleh gelandang-gelandang, terutama oleh Fred untuk bisa memantikannya. Dan ada Casemiro, saya pikir ini kuat. Fred dengan Casemiro kalau untuk bisa menghadang seorang David Silva. Tinggal lini belakang, itu saya lihat. Saya sekarang bicara terus dengan belakang ini. Hati-hati sekali karena ada Alexander Sørloth, ini pemain dari Norwegia, yang juga sangat bagus bermain di lini depan. Ada anak muda juga wonderkid yang pernah bermain di Everton, ya Muhammad Ali Cho, yang juga bisa ditampilkan. Kalau tidak ada pemain ini, pilihan itu di garis depan bisa saja pemain Jepang, Takefumi Kubo ya, yang bisa dimainkan untuk berpasangan dengan Sørloth. Jadi garis depan juga bagi Sociedad ini berbahaya. Itulah saya bilang tadi, harus hati-hati, lebih tenang bagi Maguire dengan siapapun yang dipasangkan. Lindelof atau dengan Varane, karena ini menyangkut nama baik dia. Kalau sampai ada blunder lagi ya saya tidak tahu ke depannya bagaimana. Apalagi kalau Maguire ini katakan melakukan gol bunuh diri lagi.
ini semua berbalik kepada Erik ten Hag untuk bisa memasang lagi. Karena posisi dia akan gawat untuk bermain di melawan Sheriff nantinya. Ya, kita akan tunggu bagaimana pertarungan antara MU dan Sociedad, dan saya masih mengunggulkan MU. Kalaupun menang MU, saya rasa menang ya 1-0 2-0 oke lah. Ya, karena ini bermain di kandang dan mereka memang perlu 3 poin saat menghadapi Sociedad di Liga Eropa. Oke, sampai di sini pembahasan saya dengan Setan Merah yang nampaknya tinggal menunggu soal waktu untuk berjaya lagi untuk meraih 3 poin melawan Sociedad. Ciao.